Pecatur gaya Cleveland Aronian masih terlalu tangguh untuk pecatur muda Andy Woodward. Ini adalah game pertama antara Cleveland Aronian melawan Andy Woodward pada kejuaraan Amerika tahun 2025. Di game ini, Andy Woodward memulai dengan D4. Aronian jawab D5 setelah C4, C6, Slav defense, kuda F3, kuda F6, E3, gajah pining kuda, lalu kuda K3, kemudian E6, memperkuat pion dan mempersiapkan gajah peta gelap untuk keluar. Woodward mengusir gajah. Setelah gajah mundur, mentri ancam pion, maka Aronian adu mentri. Di posisi ini, Andy Woodward menempatkan kuda di petak E5. Merespon hal ini, Aronian memainkan langkah kuda F mundur ke petak D7, menantang untuk bertukar kuda. Tidak ingin kalah tempo, Woodward tarik mundur kudanya ke petak D3. Lalu gajah G6, gajah D2, gajah E7 bersiap rokade, benteng C1. Kemudian Aronian tukar mentri. Setelah pion makan mentri, maka lajur A menjadi setengah terbuka untuk putih. Dari posisi ini, Aronian menyimbangkan kuda ke petak K6, lalu kuda serang gajah, kuda B4, kemudian gajah E2 bersiap rokade. Aronian dorong E5, memperkuat kudanya. Setelah itu, kedua pemain mengamankan raja. Selanjutnya terjadi baku hantam, kuda makan gajah, pion makan kuda, lalu benteng A1, dan kuda serang benteng, benteng lari, kuda kembali ke petak B4. Selanjutnya, benteng F ke petak C1, benteng F D8, benteng A1, dan pion makan pion. Pion makan pion. Kemudian Aronian menempatkan kudanya di petak C5. Apabila pion makan kuda, maka putih akan kehilangan gajah. Posisi ini sangat menguntungkan untuk hitam karena berhasil menempatkan bentengnya menguasai baris kedua. Selain itu, gajah juga mengancam pion. Dengan langkah ini, Aronian mengancam forking. Oleh karena itu, Andy Woodward tarik mundur gajah ke petak D1, mengamankan petak C3. Selanjutnya, E5. Kembali lagi, Aronian berniat untuk membuka lajur D. Di posisi ini, Woodward menarik mundur kuda ke petak E2, sehingga gajah ancam kuda. Merespon hal ini, Aronian pukul pion. Setelah pion makan pion, kuda mundur E6, ancaman 2 kali pada pion putih. Di sini, gajah sempat mencoba untuk mempertahankan pion, namun kemudian gajah G5 ancam benteng. Setelah benteng ke petak B1, gajah F6, serangan 3 kali pada pion putih. Oleh karena itu, pion harus dorong. Setelah pion makan pion, gajah makan kuda, pion makan gajah, benteng makan benteng, benteng makan benteng, lalu pion makan pion. Kuda kemudian ke petak C5. Sampai pada posisi ini, material cenderung seimbang. Putih memiliki sebuah pion bebas. Namun, menurut engine, hitam sangat unggul pada posisi ini. Ini karena gajah peta gelap menguasai diagonal dan benteng juga menguasai lajur terbuka. Selain itu, kuda juga lagi mengontrol petak center. Di sisi lain, perwira-perwira putih cenderung pasif. Dari posisi ini, Andy Woodward tarik mundur kuda ke petak C1, mencoba untuk aktivasi perwira. Lalu raja F8, gajah E2, benteng ancam pion. Maka gajah menjaga pion. Aronian kemudian mengorbankan pion untuk mendapatkan pion D. Tapi Andy Woodward menolak. Gajah mundur A2. Kemudian benteng ancam gajah. Hal ini membuat perwira-perwira putih terikat. Apabila benteng pergi, maka pion akan jatuh.
Apabila gajah bergerak, maka dia akan tewas. Tentu saja Andy Woodward mencari celah. Dia kemudian mendorong B6. Selanjutnya benteng ancam pion, kuda B3. Pertukaran perwira pada posisi ini tidak akan menguntungkan untuk hitam, dan Levon Aronian memahami hal itu. Oleh karena itu, dia tidak bertukar perwira. Dia tidak mengambil gajah ataupun makan kuda. Aronian memilih dengan kuda E4. Sekarang Aronian siap untuk makan gajah. Di posisi ini, Andy Woodward membuat jebakan. Dia tidak menjaga gajah. Dia memilih benteng C1. Apabila benteng makan gajah, maka putih akan menang. Setelah benteng C8 skak, gajah harus tutup kak, lalu benteng makan gajah, skak mat. Aronian tentu saja menyadari hal itu. Oleh karena itu, kuda makan pion. Dengan demikian, Aronian unggul 1 pion. Selanjutnya, gajah mundur B1. Coba untuk aktivasi perwira. Lalu kuda C4. Aronian tidak terburu-buru untuk mengambil pion B. Kuda kemudian ancam benteng, lalu benteng pining gajah. Kuda kembali untuk menyerang benteng, kali ini benteng ke petak A7. Setelah itu benteng D1. Dan kemudian Aronian berhasil kembali mendapatkan 1 pion. Sampai pada titik ini, Levon Aronian telah unggul 2 pion. Andy Woodward belum menyerah. Benteng kemudian ancam pion. Dan Aronian memainkan Raja E7, membuat jebakan. Apabila di posisi ini, benteng nekat makan pion gratis, maka ada jawaban kuda A3, ancaman pada gajah dan juga pada benteng. Hitam akan menang. Maka dari itu, Andy Woodward menggeser raja ke F1. Setelahnya benteng ancam kuda, gajah jaga kuda, lalu gajah C3 kembali membiarkan putih makan pion. Apabila hal ini terjadi, maka benteng makan kuda. Setelah gajah makan benteng, kuda skak sekaligus ancam gajah. Raja E2, kuda makan gajah. Ancaman forking pada langkah selanjutnya. Secara teori, gajah dan kuda melawan benteng, hitam akan sangat kuat, apalagi ada sebuah pion bebas. Oleh karena itu, Andy Woodward tidak makan pion. Di sini, gajah mundur D1, lalu kuda jaga pion. Setelahnya, kuda C5, benteng A1, lalu raja jaga gajah. Pion F5 dimainkan oleh Aronian. Setelah itu G4, lalu gajah mundur. Kemudian, gajah ke petak B3. Di posisi ini, Aronian menyerang gajah. Tetapi benteng mundur D1 menantang pertukaran. Dijawab benteng B2 skak, lalu benteng diadu. Aronian menukar benteng. Setelah raja makan benteng, kuda C4. Raja kemudian lari, kuda A5, dan raja mendekati gajah. Di posisi ini Aronian membawa rajanya mendekati kuda. Setelah kuda menghindar, kuda makan gajah, raja makan kuda. Pada posisi ini, Andy Woodward siap untuk mengambil pion-pion hitam. Levon Aronian tidak khawatir. Kedua pion di sayap menteri adalah umpan. Rencana Aronian selanjutnya membawa rajanya untuk mendekati pion-pion sayap raja. Oleh karena itu, raja D5. Kemudian, kuda skak, raja E4. Sebuah kalkulasi yang sangat matang dari Aronian. Setelah kuda makan pion, Aronian mendorong pionnya. Dengan langkah ini, Aronian berniat menciptakan pion bebas. Merespon hal ini, Woodward mendorong pion. Lalu gajah ancam pion. Pion kembali didorong. Gajah makan pion. Setelah itu G5, lalu F3. Pion bebas siap untuk menuju petak promosi. Andy Woodward
mendorong H6. Setelah pion makan pion dan pion makan pion, Aronian memainkan langkah penutup gajah D4. Sampai di sini Andy Woodward menyerah karena pionnya tidak akan bisa promosi. Gajah telah mencegahnya. Dan apabila di sini putih mencoba untuk menghentikan laju pion, maka misalnya kuda H4, ada balasan F2. Pion hitam tidak akan bisa dihentikan langkahnya menuju peta promosi.